Ditanya, Mas Hasrul, ini saya ditawari harganya 475 juta. Ya reaksi saya juga begitu, langsung ketawa gitu. Tapi kan orangnya nggak tahu saya ketawa pakai WA. Saya juga langsung ketawa, serius nih. Tapi dia nggak jawab tadi situ tuh. Kok ketawa? Kok enggak. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda, entah udah episode 20 berapa, bersama saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Berapa? 22 sudah? Ya. Mantap. Sampai kapan ini? Sampai nggak dibutuhkan. Sampai nggak dibutuhkan. Ya, jadi kita terima kasih responnya karena ternyata peminatnya juga banyak dan kita terus mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan podcast ini. Om Ray di mana-mana dikejar-kejar orang, Entahlah. khususnya cyclist ibu-ibu. Jadi kalau ketemu ibu-ibu lagi goes, ketemu Om Ray, wah Om Ray gitu katanya. Itu cuma 2 ibu dan ibu satunya. Jadi memang pandemi ini, podcast ini kan muncul karena pandemi ya, karena kita mengisi waktu, pengen bicara tentang sepeda, dan memang booming sepeda lagi ini tahun 2020, begitu banyak orang sepedaan lagi sehingga toko-toko sepeda itu seperti dirampok, kosong semua, cari barang susah, dan di mana demand lebih banyak daripada supply, itu hukum bisnis normal, harga jadi bisa melambung banyak. Belum lagi nanti ada sub penggemar yang bisa dibilang hobi beli, jadi yang punya tuntutan untuk eksis atau pengen punya sesuatu yang beda dengan orang lain, itu membuat harga jadi sulit diukur lagi. Kemudian ya tentunya ini baik untuk industri sepeda, baik jangka panjang atau tidak kita belum tahu karena kan melambungnya harga ini, kita sering bilang ke teman-teman kalau mau beli sepeda mungkin perlu sabar dulu karena harganya memang lagi tidak umum sekarang ini. Nanti kita akan bahas itu juga. Tapi yang punya sepeda lama juga dapat berkah ini. Oh ya, yang punya sepeda sudah lama juga dapat berkah ya. Iya. Karena sepedanya dicari orang. Dan harga bisa dijual lebih mahal daripada dulu waktu beli ya. Cuman kita punya teman yang mendengarkan Om Masa ini agak salah mendengar, kurang tepat. Kenapa? Ya kan Om ngomong kan, sepedanya tuh jual aja. Karena sudah ketinggalan zaman dan juga harganya tinggi. Dijual. Terus? Dia lupa kalau sepedanya satu. Mau beli lagi mahal ya? Ya, mau beli lagi mahal. Nah, yang jual ini lupa kalau yang ngomong ini sepedanya 5 lusin gitu. Kalau jual sepeda ya masih ada 59 sepeda. Nah, begitu lebih 5 lusin. Makanya paling enggak kan. Nah, ketika dia jual, habis itu kemana-mana nyamperin temennya goes naik mobil, malah untuk bantuan loading kan, kasihan gitu. Ya kan saya kan nggak tahu bilang, tapi harganya kan memang lagi bagus banget waktu itu, jadi jual aja gitu. Dia lupa itu tadi. Dia lupa kalau nggak ada sepeda lagi. Ya, jadi intinya memang perputaran sepeda sekarang lagi luar biasa. Kita juga banyak ditanyain, Bro ya. Jadi kita ini jadi kayak konsultan sepeda sekarang. Jadi WA itu setiap hari pasti ada yang nanya itu. Mas, ini sepeda bagus nggak? Ini sepeda harganya segini nggak? Ini asli nggak? Waduh, kalau jawab itu setengah mati kan, maksudnya kan, wah ini bukan pekerjaan ini, kalau suruh menjelaskan satu-satu, berat ini. Jadi ya kita bahas di podcast saja lah ya, bagaimana tips-tipsnya. Karena yang ingin kita bicarakan di sini adalah dengan besarnya pasar sepeda sekarang, di mana toko sepatu ikut jualan sepeda, toko tas ikut jualan sepeda, restoran ikut jualan sepeda, supermarket ikut jualan sepeda. Itu juga memunculkan yang namanya penipuan-penipuan kayak gitu. Benar. Jadi ya di podcast ini kita akan bicara tentang berapa sih harga sepeda yang menurut kami kira-kira wajar untuk yang gila, ingin beli yang gila-gilaan. Karena sekarang ada sepeda harga 500 juta, 300 juta, itu kita sendiri juga geleng-geleng kepala gitu. Dan itu ada yang beli gitu. Betul. Jadi worth it nggak sih beli sepeda harga 500 juta kayak gitu. Nah kemudian banyak yang tanya ini ke Om Ray, karena Om Ray yang punya sosmed, penipuan-penipuan ya Om Ray ya. Karena kan banyak yang menawarkan sepeda seperti ini, tapi ternyata ditipu. Dan kalau ditipu kan hilangnya bukan ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu Om Ray. Kemarin nih yang tertipu
angkanya sekitar 25 juta. Itu mending 25 juta, mungkin ada yang lebih kan kayak gitu. Ya, Mungkin ada yang lebih kayak ada gitu. yang lebih. Jadi ya di podcast ini kita ingin bahas soal itu. Jadi mungkin supaya langsung memberi warning di awal ya kita langsung bahas soal penipuan ya. Ya. Setelah penipuan kita akan bicara tentang memilih sepeda dan khusus mungkin karena mungkin agak ekspertis saya adalah banyak yang nanya tentang sepeda-sepeda limited edition. Jadi apa sih special edition, limited edition dan harganya itu sampai berapa sih? Nanti itu kita akan bahas setelah ini. Karena kan kita bicara penipuan dulu, lalu bagaimana melihat asli atau tidak dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, Omri mungkin karena Omri yang dicurhatin soal penipuan ini mungkin bisa dibahas. Ya, ini saya dapat sharing dari netizen namanya Andreas Sumual. Dia japri saya, DM saya, Om ini dia mau share kalau teman saya baru ketipu 20-an juta ini di salah satu akun Instagram, dia bilang gitu. Jadi modusnya ini benar-benar sangat ahli. Jadi kalau lihat akun IG-nya itu, Instagram-nya, followernya sudah banyak. Foto sepedanya jelas. Detail pun bisa. Kalau memang dia lagi ditanyai gitu, siap untuk menjawab. Jadi cek aja toko kami, gitu. Itu bisa. Jadi mereka tuh siap menjawab apapun yang ditanyakan tuh bisa menjawab. Jadi mau video toko mau apa itu bisa semua gitu. Jadi seperti real gitu. Ya. Jadi ketika sudah dimintai uang, sudah dilunasi, nah dikirimi bukti kirim. Bukti kirimnya juga dikasih gitu. Tapi setelah berapa hari ditunggu-tunggu nggak datang, ternyata bukti pengirimannya itu fraud, sudah bukti pengiriman lama yang sudah pernah dipakai. Gitu. Terus akhirnya ketika di follow up, akun yang tanya ini, akun yang tertipu ini malah di ban sama akunnya yang toko itu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, kan nggak bisa ngontak, nggak bisa apa gitu loh. Ya, dicoba didatangi nggak kira-kira? Ini kan di luar kota mungkin ya. Iya, ini pasti di luar kota ya. Kalau datangi saya ini kalau didatangi jangan-jangan tokonya nggak ada gitu ya? Rasanya nggak ada nih ya. Rasanya nggak ada. Jadi tapi kalau di ini ada, waktu di browsing itu lengkap semua, secara web itu, secara virtual itu ada semua, secara online itu ada semua, dia lengkap. Jadi kalau ditanyai dia bisa ngomong santai aja bos gitu. Ini ada videonya. Jadi dia lengkap dengan jargon-jargon yang menenangkan calon pembeli itu lengkap. Dan hebatnya akun ini walaupun sudah memakan korban tapi tetap bisa dikontak, tetap bisa beroperasi dan tetap melanjutkan aksinya. Luar biasa ya. Luar biasa, ya. Nah itu berarti kalau sudah kayak gitu kan ya terus terang aja sekarang kan banyak dengan boomingnya sepeda kayak gini kan ya semua orang kan pasti lihat-lihat cari cara kan, apalagi mohon maaf kan kadang-kadang orang cari misalnya di toko itu ada tapi dia tetap berusaha cari yang lebih murah, kadang-kadang cuma selisih 100.000 dia pindah toko kayak gitu kan. Jadi kan apalagi untuk seorang cyclist bisa menemukan sebuah barang yang dicari orang banyak itu kan kayak dapat harta karun, dapat uang gratis gitu ya. Padahal ya beli gitu ya. Mungkin lebih mahal pun dia rela karena untuk menunjukkan, oh saya bisa dapat ini kan, seperti gitu. Dan dapatnya cuma segini kayak dapatnya cuma segini ya. Dan itu kan ya tadi risikonya karena ini kan bukan pembelian barang-barang perintilan kecil gitu. Ini harganya bisa puluhan bahkan bisa ratusan juta rupiah sekarang ini kayak betul, gitu. Ya. Nah, kalau Om Pri sendiri kalau misalnya orang pengen beli itu syaratnya harus diapain? Ya paling enggak cek di sekitar, misalnya yang jual itu toko mana gitu ya. Ya paling enggak tanya di sekitar, cari kenalan yang di sekitar, misalnya orang Surabaya gitu ya tanya aja yang temennya yang orang Surabaya gitu. Bener nggak ada toko ini yang dikontak siapa? Jual ini enggak. Kadang-kadang kan setiap toko itu biasanya punya ciri ya, si toko
ini jualnya brandnya ini. Yang toko itu jual brand apa gitu kan sebetulnya sudah ada ciri-cirinya, maksudnya sudah ada patokannya gitu loh. Tahu-tahu misalnya kan agak nyeleneh kalau toko yang biasanya jual Cannondale, tahu-tahu disebutkan dia waktu itu lagi jual sepeda yang saya sebut aja misalnya yang nyempal sekali gitu. Misalnya jual yang Track gitu kan saingannya ya. Jadi kan nggak ketemu. Ya. Tapi ada di sini di foto di apa. Tapi kan di sini sudah aneh gitu. Udah Mungkin tanda-tanda bisa ya? terjadi titipan orang bisa. Tapi kan kalau sudah pilihannya banyak, tracknya ada berapa model gitu kan agak aneh loh. Ini toko ini jualan merek lain kok. Sekarang kok jual track kayak seperti gitu. Jadi ya kalau memang saya sih selalu percaya dari dulu dan ini sejak diajarkan di dunia bisnis dan di dunia apapun selalu diingatkan ada ucapan seperti ini Om Bre. If it's too good to be true, then it is not true. Jadi kalau kedengarannya itu luar biasa, kemungkinan besar itu Bagus. itu bukan beneran ya kayak gitu. Jadi jangan mudah terbuai. Justru kalau itu terlalu murah atau terlalu baik, justru harus mikir gitu. Ini pasti nggak benar. Jadi, nah masalahnya kan ada begitu banyak cyclist baru yang sebenarnya nggak ngerti kan. Ini komponen ini tuh sebenarnya harganya berapa? Komponen ini tuh sebenarnya harganya berapa? Nah ini kan yang sekarang ini bukan penipuan mungkin. Ya mungkin ada juga penipuan ya. Tapi ada juga yang memang aji mumpung kayak gitu. Betul. Kayak misalnya saya sendiri sekarang jujur saya akan menahan beli barang aneh-aneh karena bukan waktunya di saat kan hukum bisnis lah ya, kalau ketika lagi begini ya tunggu aja gitu karena ini pasti bisa landing kayak gitu kira-kira. Nah sekarang ini kan misalnya grup set Shimano Dura-Ace itu misalnya yang mungkin normalnya 30 sampai 35 juta kira-kira kayak gitu. Ya, yang disc brake ya? Yang disc brake ya 35 juta. Kita barusan tahu ada orang yang kita kenal di sini rela beli 55 juta. Bahkan ada yang 60-an katanya. Ada 60-an juta untuk beli itu. Ya mungkin bukan penipuan juga ya, tapi ya memang orangnya pengen ya kita nggak bisa ngelarang. Tapi memang saat ini situasi harganya memang agak mengerikan. Saya saja maksudnya Ultegra aja yang disc brake standar aja yang harusnya 11 sampai 13 juta sekarang bisa dekat 20 juta kayak gitu. Ya itu kan karena grup set itu misalnya sudah dapat frame, frame-nya sudah inden 3 bulan, 4 bulan, frame-nya datang. Terus temannya sudah ngajak sepedaan, ya kan? Tapi nggak ada grup setnya. Mau beli punyanya temannya pasti juga nggak mau kan. Kalau kamu beli, saya pakai apa kan? Gitu pasti jawabannya. Akhirnya ya barang-barang yang harganya kita sebut apa? Harga pandemi. Harga pandemi ya. Ini akan semakin marak kan gitu. Seenaknya yang punya apa? Barang mau jual berapa? Ya karena sepeda ini percuma punya frame dinaiki juga nggak bisa jalan ya kan, nggak ada yang diengkol gitu ya. Jadi ya gitu mau. Nah kalau sudah kayak gitu Om Bre, kalau misalnya saya pemula itu kita harus beda-bedakan level kemampuan juga ya. Jadi bukan berarti ini bermaksud bersombong dan lain-lain. Kita memahami situasi seperti ini memang bikin sulit. Yang niatnya memang olahraga, bukan gengsi-gengsian. Tapi memang barangnya memang harganya lagi seperti itu gitu. Jadi kalau saya sering memberi saran sih ya semampunya aja, jangan dipaksakan. Kalau bisa nahan sebulan 2 bulan ya tunggu aja sebulan 2 bulan karena siapa tahu nanti Desember atau Januari 2021 sudah lebih landai kan kayak gitu. Ya saya sih setuju karena semua yang dipaksa itu nggak enak pasti sakit. Maksudnya ya nggak baik nanti. Nggak baik dan bisa berbuntut hukum ya. Jadi kan saya sering ditanya itu, nanti ini booming ini sampai kapan? Ya kita sulit menjawabnya. Nah tapi biasanya kalau hal-hal booming tidak lazim seperti sekarang ini, itu biasanya misalnya ada 100 cyclist baru, cyclist produk pandemi ya, yang Om Bre sebut cyclist produk pandemi. Ada 100 cyclist produk pandemi. Saya percaya nanti tidak lama, tidak sampai beberapa bulan, itu 80% akan berhenti. Karena mereka mungkin juga sadar bahwa sepedaan itu nggak enak sebenarnya kan gitu. Maksudnya kalau dia serius sepedaan itu kan butuh komitmen, butuh kesengsaraan dan untuk mencapai level untuk jadi cyclist itu kan. Jadi dari 100% mungkin hanya 20% yang jadi cyclist. 80%-nya ya hanya eksis-eksisan aja kan sebenarnya kayak gitu. Nah, ini nanti kan bahayanya adalah kalau ini nanti berhenti sepedaan 80% insaf sepedaan.
itu akan ada begitu banyak barang second di market Ya. yang harganya mungkin Ya, pasti terjun bebas. terjun bebas kayak itu. Ya ini pengalaman kita dalam segala hal ya. Misalnya kan batu akik juga seperti itu. Ya. Apa dulu yang hobi-hobi yang Itu ada tanaman-tanaman itu kan, tanaman-tanaman aglonema dan teman-temannya itu. tanaman-tanaman eksotik itu ya kan ketika ada demand lagi nge-fat, lagi asik dia naik begini tapi kemudian anjlok begini. Ya. Jadi sekarang saja yang saya sadar kayaknya sepeda-sepeda lipat juga sudah tidak seperti 2 bulan lalu kan kayak Betul, gitu. ya. Nah ini kan memang larinya ke root sekarang. Jadi root yang sekarang lagi seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya cari beli kalau memang bisa dapat dengan harga yang wajar, bukan harga yang harga pandemi, monggo. Tapi kalau setelah itu ya kita tidak bisa melarang kan. Kalau Anda punya uang kan hak Anda untuk beli uang, beli barang. Ya. Tapi kalau misalnya mau bersabar 1-2 bulan ya saya kira nanti ini akan menjadi lebih normal kayak gitu. Tapi sekali lagi saya juga nggak bisa tahu sampai kapan karena 10 tahun yang lalu ketika ada booming nggak seperti ini kan, Bu. Ya, ini termasuk cukup lama. Ya. Jadi akhirnya shortage-nya itu juga tambah lama, tambah jauh, nggak kekejar-kejar sama suppliernya ya. Dan itu global. Dan global ya. Dan ini global. Jadi shortage ini kekurangan komponen dan lain-lain ini global sampai ada beberapa merek besar itu sudah mengumumkan akan menaikkan harga kan ya. Ya. Sampai 12,5%. Karena masalah supply chain ini dengan masalah supply komponen dan lain-lain ini. Jadi ya ini masa-masa yang asik untuk sepedaan tapi juga masa-masa yang mendebarkan untuk beli sepeda. Benar. Ya. Jadi ya cari yang harganya wajar. Kalau dia dealer resmi atau brand asli biasanya tidak akan melampaukan harga ya kan kayak itu karena dia tidak boleh kayak gitu. Dealer resmi pun juga tidak boleh. Masalahnya kan kayak begitu keluar dari pintu toko resmi itu harganya jadi harga pandemi. Itu yang bahaya. Nah, ini Om Rey, ini kita juga pengen diskusi soal harga ini lagi gitu lebih lanjut. Tadi mohon maaf kalau misalnya yang kita sebut ini harganya agak fantastis, tapi kenyataannya seperti itu. Bagi yang mungkin menganggap ini agak berlebihan atau lain-lain, ya tolong jangan tersinggung. Minimal Anda dapat wawasan soal harga sepeda. Harapan saya kayak gitu. Jadi ini saya mau ngasih contoh. Saya kalau ditanya, kalau dia punya uang, pengen beli sepeda yang speknya jedok, itu range harganya berapa? Ya siap-siap aja deket 200 juta, saya bilang kayak gitu. Ini ya, siap-siap deket 200 juta, itu yang spek yang mentok dengan komponen terbaik, dengan grup set terbaik, dan lain-lain. Karena ini pandemi, jangan kaget kalau nyenggol 250 juta. Jadi lebih dari itu, sebaiknya janganlah. Kalau saya bilang, ini kita bicara road bike ya. Nah memang masalahnya sekarang kan bukan hanya road bike yang ngetrend. Saya dapat WA ini Om Rey. Nanti Om Rey mungkin bisa ngasih masukan karena Om Rey punya sepeda ini saya nggak punya. Saya eksklusif road bike. Saya road bike ortodoks. Om Rey kan main segala sepeda dan main segala jenis kan ya. Ya, sepeda. Ya, sepeda. Ya. Jadi ada yang WA saya Om Rey. Dan ini kita hampir tiap hari dapat WA seperti ini ya. Ini harganya berapa kayaknya? Sepedanya Alex Moulton yang double pylon ya. Ditanya, Mas Asrul, ini saya ditawari harganya 475 juta. Ya reaksi saya juga begitu, langsung ketawa gitu. Tapi kan orangnya nggak tahu saya ketawa pakai WA. Saya juga langsung ketawa, serius nih. Tapi dia nggak jawab di situ tuh. Kok ketawa? Enggak. Tapi ya kan saya lihat fotonya juga langsung ketawa 475 juta kayak gitu. Karena kan ini kacamata saya sebagai penggemar road gitu. Ini sepeda apa-apaan, ini sepeda cuman besi-besi dilas-las kayak gini. Ya, ini kacamata saya ya, sebagai road biker. Komponennya juga Campagnolo Potenza kan. Campagnolo Potenza itu kan kalau harga normal kan ya 10-11 juta, kira-kira kayak gitu. Grup setnya juga sebenarnya kan bukan mahal, tapi kok bisa 475 juta karena saya nggak familiar ini, saya nggak langsung komen karena kan saya tidak ingin sok tahu dan lain-lain gitu. Jadi ya saya tanya ke beberapa orang yang paham gitu. Kebetulan saya tahu yang punya sepeda itu siapa. Saya punya teman di Jakarta yang punya sepeda itu. Ketika saya bilang saya tanyakan teman saya dulu ya, dia punya ini gitu. Saya kirim ke teman saya itu jawabannya sama, ketawa juga. Ketawa. Waka-waka langsung kayak gitu, langsung waka-waka gitu karena saya tanya, kamu dulu belinya berapa kayak gitu. Anda dulu belinya berapa? Ini lebih senior dari saya. Kolektor banget pokoknya, top di Jakarta. Dia bilang, Azrul, itu sepeda sampai sekarang masih ada di Inggris kalau mau. Kan.
Di Inggris harganya 13.600 pound sterling katanya kayak gitu. 260-an. 200 ya, nggak sampai 300 juta lah, intinya kayak gitu. Nggak sampai 300 juta. Memang ada katanya di Jakarta, toko yang jual itu di atas sekitar 350 juta katanya. Ya, itu harga resminya di sini sekitar. Harga resminya masuk Indonesia. Jadi ini barang sebenarnya bukan limited karena masih ada barangnya kayak gitu. Jadi nggak harus beli 475 kalau bisa dapat yang 350 itu, atau kalau nggak daripada keluar 475 juta, dia bilang mending nanti kalau pandemi selesai beli tiket ke Inggris, jalan-jalanlah di sana, beli sepedanya, bawa pulang, bayar pajaknya, itu masih lebih murah daripada 475 juta, dia bilang kayak gitu. Satu keluarga tuh berangkatnya. Iya, satu keluarga. Jadi dalam hal ini kan memang ya menunjukkan betapa pandemi ini create market yang gila-gilaan gitu. Maksudnya sampai ada yang berani nawarin cuma dan ada yang mau beli nih. Ya. Ada yang mau beli nih. Nah, Omri kan punya Multon. Punya tapi ya, jadi gini, kalau tokonya boleh disebut. Nggak apa-apa ya. Ya, kalau Multon ini yang masukkan kan Spin Warrior. Ya, di Jakarta ya. Jakarta, Salah satu ya. distributor besar di Indonesia lah ya. Ya, tapi kalau Multon dia yang masukkan ke Indonesia. Jadi kalau mau tanya ya bisa ke sana aja langsung. Sana aja Ya. langsung gitu. Ya. Jadi tanya aja harganya berapa. Dan kalau dari harga yang ditawarkan oleh dealer resmi sama harga yang ditawarkan nggak masuk akal lagi, selisihnya itu worth it nggak bagi yang beli ini mau beli. Misalnya kayak tadi itu selisihnya sudah 125 juta. Ini setara mobil kan dia. Ya, jadi atau road bike high end satu lagi gitu ya. Ya, jadi ya sama aja Anda beli bayar sepeda sambil ngasih mobil ke yang jual tadi, ini mobilnya ya gitu, terus Anda bawa sepedanya kan kurang lebih gitu ya. Ya, jadi ya itu Anda lego nggak kalau seperti gitu gitu. Nah, kalau lego ya sudah. Ya, kalau lego ya ada. Monggo, ya. Kalau Anda rela ya monggo gitu kan, itu ya seperti Anda tadi ngomong ya haknya yang mau beli kan, ya. Gitu. Kita nggak boleh mencibir lah, itu hak manusia lah kan ya kita punya perasaan masing-masing, tapi kan tiap orang punya. Jadi memang banyak spesial dan limited edition ini kita harus bedakan spesial dan limited, karena ada beberapa orang menganggap ini sama. Sebenarnya yang diomong limited itu kan di limited jadi berapa banyak yang diproduksi satu dunia. Iya. Habis jumlahnya benar-benar dibatasi. Benar-benar dibatasi, habis itu stop, nggak keluar lagi. Misalnya kayak ya sepeda Unyil ini, sepeda Brompton ini, yang di depan ini ya. Barcelona ini memang limited waktu itu. Ya. Tapi harganya, saya juga lupa harganya berapa. Tapi ini sama harga yang sekarang masih mahalan harga yang sekarang yang basic daripada sepeda ini. Ya, karena ini dulu cuman ya 30-an saya ingat. Gitu. Waktu itu adik-adiknya ini masih 20-an. Jadi ini 30-an karena dapat tas, dapat apa gitu. Jadi biasanya limited edition itu ditambah sedikit, sekitar 10-20%, atau kalau harganya lebih mahal biasanya dapat barang lain, misalnya tas atau dapat wheelset tambahan, dapat helm ya, seperti sepeda anggapan hari itu. Jadi ketika digabung nilainya itu ya dari situ hampir sama lah gitu loh. Tapi ini special edition tidak dikeluarkan lagi. Limited ya. Kalau yang spesial itu seringkali habis keluar sudah ditutup, misalnya tahun 2019 special edition. Kalau laku 2020 itu ada lagi gitu loh. Entah ada yang dirubah warna, dirubah apanya, tapi ada lagi. Dan kadang-kadang jumlahnya itu luar biasa. Nah, ini sebelum kita ngomong spesial sama limited edition, memang ini juga banyak yang kalau dia memang punya uang atau dia pengen tampil beda atau pengen eksis yang sangat beda, memang juga banyak yang WA gitu. Maksudnya nanya, Mas Hasrul ini bener nggak special edition? Mas Hasrul bener nggak ini limited edition? Ini asli nggak gitu? Jangan-jangan ini dicat ulang kayak gitu. Karena saya tahu banyak yang seperti itu juga gitu. Jadi dia beberapa episode lalu saya pernah membawa McLaren Venge, Specialized McLaren Venge itu kan limited edition tahun 2012. Tapi yang saya tahu adalah setelah itu banyak yang punya Venge dicat mirip seperti itu. Apalagi ini Indonesia kan kayak gitu. Jadi kreatif ya. Jadi
ada yang tanya, ini asli atau bukan? Saya bilang, sangat sulit bagi saya untuk menjawab. Kenapa? Karena saya harus lihat langsung. Kalau misalnya dari foto, dari video aja nggak cukup, saya harus melihat langsung. Karena kan binarnya warna itu bisa beda kayak gitu. Ada juga yang nanya, ini Mas Asrul, ini worth it nggak? Ditawari orang 275 juta, bilang, ya kalau itu saya langsung bilang aja enggak, gitu aja. Ini sepeda sudah discontinue, gitu, jangan beli ini, gitu. Itu saya sih dengan mudah bisa jawab aja kayak gitu. Tapi kalau ada yang tanya misalnya ini worth it, oh ini kalau kamu suka ambilin, karena mungkin akan sulit kamu nyari seperti ini kayak gitu. Jadi ya sejujur sebisa mungkin kita menjawab kan Omri ya. Tapi yang sulit memang untuk menjawab spesial sama limited edition ini, karena kalau nggak lihat langsung, apalagi kalau itu cat ulang atau apa kan biasanya menandainya dari komponennya kan kayak gitu. Jadi kalau sepeda special limited edition tadi biasanya komponen sama pernak-perniknya itu khas kayak gitu. Nah, ada juga memang kan ini orang Indonesia sudah limited edition diubah-ubah lagi kan juga ada kayak gitu. Dan itu membuat semakin sulit lagi gitu. Karena komponennya kadang lebih mahal daripada bawaannya kan kayak gitu. Tapi saya bilang kalau kamu memang cari yang limited atau special edition, ya yang kamu cari yang dalam kondisi aslinya kan kayak gitu. Jadi semua komponennya masih bawaan aslinya. Masih bawaan aslinya kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya nilainya lebih tinggi kan itu. Kan kalau kita koleksi Hot Wheels atau koleksi mainan kan harus mint in box gitu kan. Maksudnya biasanya nggak boleh buka kan. Nggak boleh buka dan harus dalam kondisi asli. Nah, kalau bisa kayak gitu ambil. Kalau sudah oprean saya bilang aduh, saya nggak tahu, dan dari video dari foto saya nggak berani jawab kayak gitu. Karena ya ini Indonesia banyak yang pinter ngecat kayak gitu. Nah ini untuk memberi gambaran seperti itu, maksudnya maaf sepeda Wednesday saya yang harganya sebenarnya lebih terjangkau aja masih bisa dipalsu kan kayak gitu. Jadi masih ada yang nanya ke kita, Mas Asrul ini Wednesday asli bukan, ini bukan Wednesday, saya bilang kayak gitu. Jadi Wednesday kan ada model-modelnya juga gitu. Jadi ya memang ya ini Indonesia kayak gitu. Jadi sangat hati-hati dengan penipuan dan kreativitas kayak gitu. Nah ini kita di sini ada beberapa contoh sepeda. Tadi Om Rey sudah menyinggung tentang apa itu special edition, apa itu limited edition. Special edition itu kadang kita pesan akan selalu ada kayak gitu. Selama ada yang pesan akan ada, akan dibuatkan. Kalau limited edition itu memang ya dibuat terbatas gitu. Tapi terbatas ini bukan cuma jumlah loh, Om. Terbatas itu juga bisa dalam kurun waktu gitu. Kayak misalnya saya ambil contoh, ada trek warna telur asin saya di yang digantung ini frame-nya. Ini trek Madon 7 tahun 2013. Ini hanya bisa, jadi saya trek tidak mengklaim ini sebagai limited edition. Tapi dia menyatakan waktu itu hanya bisa dipesan saat Tour de France 2013 berlangsung. Jadi ketika lomba itu berlangsung selama 3 pekan, itu waktunya ngeklik Project One-nya gitu. Begitu Tour de France-nya selesai, sepeda ini nggak tersedia lagi. Mungkin yang pesan banyak, mungkin. Tapi kurun waktunya segitu aja. Kurun waktunya segitu. Saya tahu di Indonesia ada 4 yang pesan bareng saya waktu itu kayak gitu. Jadi kalau Anda punya ini termasuk limited edition dengan cara bukan jumlah, tapi pesannya memang sepeda ini hanya bisa dipesan selama Tour de France 2013 yang digantung di atas ini. Jadi kalau Anda ada yang ditawari seperti itu, di Indonesia ada 4 yang saya tahu, dan itu kita yang bawa waktu itu, dan kemungkinan besar itu akan ikan asli karena memang ini sangat sulit mencari warna ini. Jadi itu limited edition gitu. Tapi kan ada yang benar-benar ya limited jumlah kan untuk merayakan ulang tahun. Nah, Om Rey, ini sepeda dulu pernah kita munculkan, tapi Om Rey belum pernah menceritakan secara detail ini. Jadi ini hanya 10 di dunia. Dan Om Rey punya nomor 1. Nomor 1 karena waktu itu ditawari sudah lama. Jadi berapa? 2 tahun lalu kira-kira. Bisa dijelaskan ini apa? Ini sepeda Inggris yang dia kalau ngomong X-bike, jadi X-nya cuma 1, X bukan enggak 3, jadi X1 itu maksudnya 10, 10 X10, angka Romawi 10 itu ya. Jadi ini dia ngomongnya X-bike, jadi untuk merayakan 10 tahun si Rob Inglis ini sebagai frame builder. Nah, jadi edisi 10 tahun 10 tahun, tapi dia sudah menawarkan dengan spek seperti ini. Jadi nggak bisa diganti. Nggak bisa ganti. Ya dia orang kerjanya di Amerika, sebanyak mungkin komponennya dari Amerika dia bilang. Jadi kerennya itu Lightning, nomor 2 dari Clavicula, THM ya. THM Clavicula ya. Ya, ini nomor 2-nya dari beratnya itu nomor 2, terus dia karena Amerika ya
grup setnya pakai SRAM Red yang waktu itu paling barunya belum XDR, jadi masih 11 speed. Terus wheelsetnya pakai Alto, hubnya Alto, tapi rimnya ini pakai Invi. Amerika banget ya? Amerika banget. Tapi ya ada kalau nggak salah setirnya ini FSA kan Taiwan. Ya. Taiwan Itali sebenarnya itu. Taiwan Itali. Ya. Nah, jadi handlebarnya itu FSA, terus seat pushnya itu Ericsson. Ericsson itu pendirinya Moods. Ya, Ericsson itu dan yang buat ngancingkannya itu dicat orange itu tadi. Di-matchingin semua ya? Di-matchingin semua orange ini. Ya. Jadi ini yang saya ganti cuma sadelnya karena saya enggak cocok. Sadelnya sebetulnya bisa minta, cuma saya dulu power terus ganti fisik ini. Ya. Jadi ini karena sadel urusan pantat ya, Mri ya. Kalau nggak cocok kan nggak enak duduknya ya. Ya, kalau belnya ini tambahan saya sih. Jadi nggak ikut-ikut. Nah, untuk nandai, kalau orang misalnya pengen nyari seperti punya Omri ada yang jual, itu tanda-tanda utamanya ada di mananya? Saya kira lihat frame-nya aja sudah coba dinaiki, kalau putus ya bukan. Soalnya ini kan Anda yang ngomong kalau ini gantungan baju. Iya, kalau Anda lihat seat stay-nya belakang yang di dekat yang di roda belakang itu, seat stay-nya kan kayak gantungan baju emang. Iya, kan tipis. Dia nggak mau ganti ciri khasnya yang di situ. Jadi kalau biasanya persis segitu, kalau dinaiki, kalau nggak pinter ngelasnya kan ya sudah putus ya. Dan itu yang naik Omri ya? Iya, 85 kalau saya. Nah, ada tulisannya juga di top tube kan ya? Ada, di top tube-nya itu ada 1 of 10. Jadi ada tulisannya nomor berapa dari berapa kayak gitu. Iya. Ya. Jadi ya memang kalau misalnya beli yang limited edition biasanya ada begitu-begituannya, dan sepeda-sepeda itu biasanya, tapi ini sama Omri kan dipakai terus, saya lihat juga sering dipakai ini. Iya. Jadi kadang-kadang banyak orang nggak mau naikin kan Omri ya kayak gitu. Eman. Sayang. Jadi ini contoh kalau limited. Jadi memang kan kalau misalnya ada yang punya English biasa, terus kemudian ini Indonesia Omri, maksudnya kan dimiripin kan, nggak apa-apa. Ya bisa saja kayak gitu. Jadi ya warningnya tadi sudah disampaikan Omri, komponen-komponennya ya sebisa mungkin yang sama gitu. Mungkin dia bisa ngecat frame-nya sama, tapi komponen-komponennya itu yang menjadi ciri bahwa ini yang benar kayak gitu. Ini catatan waktu dia buat ini, memang dia nulis speknya semua dan harganya. Memang ada selisih itu, dia nyumbang ke kayak asosiasi ke veganan, karena dia kan vegan frame builder. Jadi dia nyumbang ke salah satu yayasan gitu dari hasil penjualannya ini. Jadi maksud saya yang dia jual itu juga harganya setelah ditotal itu bukan 2 kali. Jadi sama harga total parts-nya ini digabung semua kurang lebih hampir sama aja harganya. Bedanya beda sumbangannya itu ya. Beda sumbangannya. Ya, saya juga sering tanya kalau saya jual barang-barang bekas saya atau apa gitu, Mas Asrul ini mau disumbangkan? Iya. Disumbangkan untuk pembelian sepeda selanjutnya tapi. Jadi ya itu contoh. Omri tadi ngasih contoh ada Brampton Barcelona dan English yang hanya ada 10 di dunia ini. Sebenarnya Omri ada yang lain lagi, dia nggak mau ngeluarin. Cuman kalau saya sih mungkin ngasih contoh, ini juga dibilang limited banget mungkin juga enggak, tapi ini ngasih contoh aja bahwa sepeda kalau dia limited atau special edition itu komponennya yang jadi kunci kan, bukan hanya frame-nya. Di sebelah kanan Omri itu ada Cannondale Super 6 Evo, itu tahun 2014 sebenarnya. Itu edisi 100 tahun Tour de France ya. Waktu itu Peter Sagan masih di Cannondale. Dan dia berhasil meraih green jersey di edisi ke-100, jadi ada tulisan 100-nya di top tube. Dan itu semua komponennya matching banget, jadi semuanya serba hijau. Saya matchingkan juga pedal speed play-nya pun hijau. Kemudian frame-nya, ini salah satu frame favorit saya sepanjang sejarah. Jadi Cannondale yang edisi ini, yang Super 6 Evo yang generasi ini, kalau Anda kenal saya dulu ketika event-event antara 2012 sampai 2014, saya selalu pakai sepeda ini karena kombinasi antara nyaman, stiff, ringan, dan lain-lain ini kayak benar-benar all-round yang saya paling sukai. Saya sampai punya 7 biji dulu sepeda ini, sekarang masih nyimpen 3, salah satunya ini. Dan ini edisi Peter Sagan, dan waktu itu dapat bonusnya tas. Kan tadi kalau special edition biasanya ada tambahan-tambahannya gitu, ini tambahnya tas sepeda. Kemudian yang saya suka lagi adalah komponen FSA di seat post dan handlebarnya warnanya matching, bottle cage elite-nya warnanya matching.
wheelset visionnya warnanya matching. Peter Sagan suka pakai saddle Visik Aliante dulu waktu masih di Cannondale, jadi saddlenya juga Visik Aliante. Dan yang paling unik di sini adalah bannya, karena ban Kenda waktu itu kan sponsornya Kenda. Bannya itu brandnya ada Peter Sagannya. Kasih nama. Kenapa? Bannya dikasih nama. Dikasih nama Peter Sagan. Nah, gara-gara itu saya jadi nggak berani pakai sepeda ini, dan jadi sampai hari ini sudah 6 tahun saya punya sepeda ini, kilometernya 0. Karena bannya tadi itu. Iya, sayang bannya. Jadi ini sepeda sama sekali belum pernah dipakai. Jadi sangat mint asli kondisi. Cuman waktu itu saya pesan karena saya butuh stem yang lebih panjang, jadi handlebar stem saya sama persis dengan yang bawaannya, tapi ukurannya lebih sesuai dengan saya kayak gitu. Jadi saya nggak yakin ini benar-benar 100. Katanya sih mungkin cuma 100 dibuat kayak gitu. Dan di Indonesia ada beberapa, yang saya bukan yang satu-satunya yang punya, ada banyak yang punya ini, tapi saya tahu ada beberapa teman yang sudah diubah semua gitu, maksudnya diganti lagi peleknya segala macam. Saya termasuk suka yang menjaga ini seasli mungkin gitu. Otentiknya ini, termasuk saya simpan, tas sepedanya masih saya simpan dan lain-lain. Jadi karena ya kita semua tahu Peter Sagan sekarang pembalap termahal di dunia, meskipun sudah tidak lagi bersama Cannondale, tapi ini salah satu sepeda dia yang paling terkenal gitu, karena waktu Green Jersey Tour de France edisi ke 100. Dan itu kan 100 tahun Tour de France itu kan bagaimanapun balapan paling bergengsi kayak gitu. Jadi ya ini nanti bisa dilihat nanti itu di videonya kan, nanti Anda bisa lihat bahwa bannya pun ada tulisannya Peter Sagan. Jadi sayang kalau mau dipakai kayak gitu. Masa diganti ya? Ya masa diganti Azrul Ananda kan enggak. Kan ya sayang. Kalau pecah gantinya gimana? Ya, kalau ganti Swallow gitu enggak boleh. Iya nggak apa-apa, teman kan ya. Tapi ini juga Indonesia ya, Om Rey ya, bisa kreatif ya, bisa cari ban polos ditulis dirugos sendiri gitu ya. Jadi ya, tapi ya kalau saya kan pengen kondisinya asli gitu. Nah, terus kalau di sebelah kiri saya ini jujur agak malu juga membawa sepeda ini, karena ini salah satu sepeda yang istri saya nggak tahu waktu beli. Yang mana? Ini nih, yang hitam. Sepedanya. Ya, sepeda ini waktu saya beli istri saya nggak tahu apalagi harganya, tapi di podcast ini jadi tahu sekarang. Dia pikir ini hanya sepeda biasa gitu kan. Cuman karena warnanya hitam kan, biasanya kalau nggak ngerti sepeda selama warnanya hitam dipikir oh ya biasa kayak gitu. Padahal ini mungkin milik saya yang paling wah. Karena waktu itu untuk mendapatkan ini harus seperti ikut lotre ya. Jadi harus masukkan nama dan data ke Specialized waktu itu, baru tahun 2016 kalau nggak salah. Kemudian nanti dipilih siapa yang dapat gitu. Tapi saya minta lobby khusus karena saya pernah ke sana, saya kenal dengan orang-orang di Specialized di Amerika. Jadi saya dapat, dan untuk mendapatkan edisi McLaren Tarmac ini waktu itu saya waktu itu harus ke Singapura dulu untuk diukur dulu. Untuk memastikan beli suruh ke Singapura. Iya. Jadi untuk memastikan ukuran-ukurannya, kalau pengen presisi ya, pakai email mungkin ya bisa, tapi karena waktu itu ada perjalanan bisnis juga, jadi sekalian aja kayak gitu. Jadi saddle-nya dipastikan yang paling pas yang mana, kan dapat sepatu, dapat helm, jadi sepatunya ukurannya sama, termasuk fitting clip-nya juga dibuat sesuai kayak gitu. Kemudian panjang stem, lebar handlebar yang sederhana-sederhana, panjang crank, kemudian ya hal-hal lain yang berkaitan dengan tinggi saddle itu dipaskan. Jadi ketika nanti sepeda itu datang benar-benar sudah tinggal pakai gitu, nggak usah di setel lagi kayak gitu. Nah jadi waktu itu seperti itu. Kemudian serah terimanya pun diacarakan. Jadi ada kayak ada cocktail party gitu, kayak ada dinner party untuk serah terimanya. Jadi Anda yang bayari kan? Iya, pasti iya, karena termasuk dalam penjualan saya yakin. Cuman kan waktu itu sih sebutannya benar-benar limited edition. Yang tertulis di top tube-nya sih saya dapat nomor 40 dari 250. Jadi sebenarnya kalau dipikir sialan 250 kan sebenarnya nggak limited amat kayak gitu ya. Jadi tapi ya karena ini McLaren dan saya sudah punya McLaren Vans hadiah dari istri ulang tahun. Jadi ini kayak temennya kayak gitu. Supaya nggak kesepian yang McLaren satunya. Jadi saya di acara itu sebelum acara itu, karena serah terimanya di Singapura, jadi semua yang mendapatkan sepeda ini di Asia Pasifik itu mengambilnya di Singapura. Dan waktu itu saya tanya ada berapa yang datang, ya ini ada 3 sepeda hari ini yang diserahkan kayak gitu. Jadi hanya 3 yang dapat di kawasan Asia Tenggara mungkin. Saya nggak yakin Asia Pasifik hanya 3, tapi waktu itu memang itu spesialis Asia Pasifik. Kemudian saya tanya dari Indonesia ada berapa gitu. Oh ada 2 katanya gitu. Siapa nih orang Indonesia lain yang punya nih? Ini kemungkinan besar saya pasti kenal gitu. Saya tanya siapa, nggak mau jawab gitu.
Oh. Bener-bener nggak mau jawab siapa yang dapat satu lagi gitu. Baru ketika acara saya tahu siapa yang dapat satu lagi. Ternyata orang Surabaya juga gitu. Oh. Jadi di Indonesia ini ada dua, Iya. dua-duanya di Surabaya gitu. Surabaya. Yang satu saya sebut aja namanya Sensen ya. Oh, Moga-moga istrinya sudah tahu kalau punya ini kayak gitu. Jadi dia juga kolektor sepeda dan Sensen juga kita waktu itu serah terima bareng dan waktu beli itu juga mikir sih, ini worth it nggak ya beli ini kayak gitu karena kan harganya kan Fantastis. ya termasuk fantastis gitu karena tapi ya waktu itu dapat 2 set wheel set, yang satu tubular yang ini, yang satu kelincer, kemudian dapat gantungan kayak gantungan dinding. Jadi kalau mau majang sepeda ini di dinding ada gantungannya yang McLaren, dapat sepatu, dapat helm yang matching. Jadi ya kalau dibilang worth it atau enggak, kalau sekarang disuruh nyari lagi mungkin ya enggak terlalu buktinya ada McLaren lagi, setelah itu saya malas beli sudah gitu. Tapi waktu ngambil ini ya senang-senang aja karena kan ya saya kolektor. Saya sempat pakai ini, yang saya menyesal mungkin ban belakangnya bocor waktu dipakai, jadi ban belakangnya dengan yang depan masih belum sama, saya masih cari yang aslinya sama dengan yang aslinya. Ternyata yang nggak gampang, jadi ban belakangnya sudah saya ganti karena bocor waktu dipakai. Jadi ya ini sepeda saya yang paling ajaib. Jadi ya, Om Ri, waktu itu juga minat ngambil waktu ini ditawar ya? Nggak tahu. Nggak tahu? Dan nggak mau tahu. Nggak mau tahu waktu itu. Nggak mau. Tapi ya memang kalau ditanya apa bedanya dengan waktu itu Tarmac SL5 ini ya? Apa yang bedanya dengan Yang SL5 yang lain? sama Conator Tinkoff itu. Iya, itu satu generasi sebenarnya. Cuman katanya bahan karbonnya sih beda. Ini di production line-nya dipisahkan dari yang umum. Ya. Kemudian memang ada yang biasanya kalau di Tarmac yang normal itu ada lubang-lubang Ya. kabel dan lain-lain, ini nggak ada. Jadi memang dibuat khusus untuk Dura Isdia itu waktu itu. Jadi kalau dilihat detail-detail frame-nya ada perbedaan dikit-dikit lah dengan yang SL5 yang normal. Naikannya seperti apa ya sama saja yang namanya sepeda ya. Maksudnya kalau kita lagi nggak fit ya kalah kayak gitu. Ya. Tapi ya ini termasuk yang nggak mungkin saya lepas juga karena ini bagian ini mungkin yang mengingatkan saya untuk udah cukup ya, jangan lebih lagi dari ini kayak gitu. Sudah nggak ada lagi ya, sudah plafon ini. Udah plafon. Tapi saya tahu yang Om Ri pengen ngambil itu ada di belakangnya ini. Loh sudah dong. Punya, tapi bukan yang ini. Oh iya. Jadi mungkin bagi yang suka sepeda high-end mungkin familiar dengan Bastion ya. Ya. Bastion itu dulunya adalah sekelompok engineer otomotif Toyota di Australia. Kemudian saat resesi krisis 2009-2010 itu kena PHK semua. Kemudian mereka bikin perusahaan teknologi yang bikin sepeda karbon dan titanium ini. Karena jadi tubingnya karbon, lalu laknya sok-soknya itu titanium yang 3D printed ya. 3D printed. 3D printed. Jadi memang aplikasi teknologinya luar biasa dan ini di Indonesia banyak yang punya, banyak yang sangat edisi-edisi yang spesial karena dia full custom ya, ukuran dan lain-lainnya full custom. Jadi banyak yang spektakuler. Saya tahu ada di Jogja yang punya coraknya batik kayak gitu. Punya Om Ri juga kan pasti warnanya khas khusus kan ya? Nggak, warnanya sih biasa, tapi sekarang tinggal frame. Tinggal frame, udah dibongkar. Jadi, nah ini kebetulan karena kenal bagi yang pernah ikut Bromocom beberapa tahun yang lalu, pimpinan Bastion ini sebenarnya ikut Bromocom, ikut juga. Jadi waktu itu setelah itu saya ditawari yang ini, jadi katanya ini apa bedanya dengan Bastion yang lain? Ini edisi kolaborasi dengan Demon Frameworks ya. Demon Frameworks. Demon Frameworks, jadi kayak seniman-seniman lak gitu. Jadi laknya itu ada corak-corak khusus printed yang khas Demon Works. Dan itu ada tulisannya Demon 666 di sebelah kiri. Sudah. Ya. Demon 666. Ya, dan plat nomor mobil saya kan 666 semua gitu. Jadi mungkin dari situ Bastion tahu loh, kamu cocok ini kayak gitu. Nah, lalu ada diprintkan juga bendera Indonesia dan AZA di salah satu sisinya kayak gitu. AZA panggilan saya. Dan yang dia tekankan adalah kolaborasi Bastion dan Demon Frameworks ini adalah satu negara hanya boleh satu. Jadi ya ini saya Indonesia ya satu Indonesia hanya satu ini. Dan warnanya saya pilih hijau dan emas karena mungkin banyak yang tahu saya ngelola klub sepak bola Persebaya yang warnanya hijau dan emas. Jadi ini sempat kalau buka IG-nya Bastion yang komen wani karena tahu ini
pimpinannya Persebaya yang punya kayak gitu. Jadi ya ini terus terang saya juga baru pakai 2 kali, jadi sayang kan ya. Jadi ini 2 koleksi saya yang paling aneh-aneh. Om Ray juga punya yang aneh itu di ujung sana dipajang itu Speedwagon Surprise Me. Jadi itu ceritakan kalau Surprise Me itu apa? Jadi kalau Speedwagon itu kan versinya Vanilla Bike yang sepeda road yang kayak sepeda balapnya ya. Kalau Vanilla Bike itu kan lebih anggun gitu ya, sepedanya kuno-kuno, pakai banyak kulitnya, banyak randonurnya. Nah, tapi kalau Speedwagon itu cenderung balap. Performance ceritanya. Jadi Surprise Me ini dulu waktu saya lupa ini 6 tahun apa 7 tahun lalu pesannya itu saya nggak dikasih tahu warnanya. Jadi namanya ya Surprise Me. Gitu. Ya Surprise Me tadi itu. Kamu mau yang ini? Loh apa? Nggak dikasih tahu ya. We will surprise you gitu. Ya ngerti ya. Tapi kan ya ini aku ya gak cocok ya apa ya kan gitu. Tapi ya sudahlah karena dia memberikan pilihan. Jadi tiap tahun itu warna yang dikeluarkan itu beda-beda. Ya kebetulan yang bisa dipilih itu saya nggak cocok. Jadi ya sudahlah surprise me aja. Jadi sudah diukur-ukur. Terima nasib lah gitu ya. Ya terus akhirnya datanglah nih, untungnya bagus. Untungnya bagus gitu ya. Jadi ini kayak kuda sembrani ya, unicorn itu lambangnya. Nah terus tulisannya saya juga bingung waktu lihat frame-nya datang ini namamu nih gimana bacanya? Oh itu huruf Jepang katanya. Ini frame mana ya? Tulisannya huruf Jepang. Jadi Speedwagon tapi pakai huruf Jepang itu nulisnya, cuma ada lambang kudanya itu. Saya kira dia salah nulis, ternyata ya memang gitu. Surprise you ya? Ya, ini akhirnya surprise me, bener ini. Ya. Jadi waktu ini datang, sebetulnya sama grup setnya mechanical SRAM red, handlebarnya juga dicat khusus, itu enggak termasuk, jadi itu nambah sendiri. Handlebarnya berapa, ngeceknya juga ditambahi lagi ya. Nah, sampai di sini diprotoli sama Mas ini akhirnya jadi frame-nya di sini. Kan saya lihat di koleksi Om Ray ini kan banyak yang kan Om Ray ini seperti punya peternakan laba-laba itu. Jadi daripada ini sayang nih saya pretelin ya, saya copotin semua digantung dipajang di kafe karena kan di Cafe Wednesday ini kan kita majangin sepeda-sepeda kadang-kadang sepeda aneh-aneh gitu. Jadi bagi yang suka sepeda bisa datang ke sini lihat-lihat koleksi aneh-aneh. Jadi ya saya pajang aja di situ karena itu kan warna unik, bukan Speedwagon yang normal kayak gitu. Nah, Speedwagon banyak di Indonesia dan sepeda yang luar biasa saya tidak punya, tapi saya pernah pinjam punya teman dan memang steel bike tapi agresif banget, jadi racing banget kayak gitu. Dan nggak pernah dipakai? Jarang, pernah ya berapa kali sebelum bisa ngerasakan sepeda. Jadi ya waktu itu ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Nggak tahu kalau sepeda ini sebenarnya bisa ngebut atau enggak kayak gitu. Oke, Ray. Jadi ya ini. Oh ya, satu lagi. Ini kan handlebarnya integrated. Nyambung stem sama handlebarnya. Jadi saya dulu punya 2 karena fittingannya ada 2. Terus sekarang sudah berubah lagi jadi lebih nggak bisa lagi pakai ininya. Ini juga hati-hatinya kalau beli sepeda special edition atau limited edition karena badan kita bisa berubah ya. Betul. Badan kita bisa berubah sehingga ya nantinya sepeda ini jadi nggak cocok kayak gitu. Dan untuk ngubah ini jadi cocok itu bisa-bisa nggak bisa gitu. Bisa, cuman ya cost-nya tinggi banget. Kalau dalam kasus seperti McLaren ini ya akan sulit. Misalnya saddle ini misalnya. Nggak ada lagi untuk cari yang sesuai dengan ini gitu. Maksudnya ya saddle model ini mungkin ada, tapi untuk yang edisi McLaren seperti ini ya kecuali mau ngecat sendiri, tapi kan jadinya nggak orisinal kayak gitu. Betul. Jadi ya plus minusnya sepeda-sepeda seperti ini gitu ya. Nah ini ini mungkin warning juga lah, karena kan belakangan ini Om Ray sama saya punya cerita waktu Tadej Pogacar juara Tour de France. Kan saya langsung bilang, ini pertama kali Colnago juara Tour de France. Betul. Dalam sejarah yang saya pernah ketemu Ernest. Saya pernah ketemu sama Opa Colnago kan. Diskusi dan salah satu impian hidupnya adalah juara Tour de France karena itu belum pernah tercapai gitu. Jadi saya bayangin ini orang kalau menang nanti bisa
berpulang ini kan kayak gitu, karena usianya udah hampir 90 tahun kayak gitu. Wah, ini kan berarti sepeda yang juara Tour de France ini kan akan jadi sesuatu yang istimewa, dan hingga tahun ini kan nggak ada yang nyangka bakal juara Tour de France. Betul. Tapi ternyata Pogacar jadi juara Tour de France. Ya. Naik Colnago V3 RS itu ya. Ya, Jadi waktu itu Om Ray dan saya dan beberapa teman langsung kontak Kevin yang distributor yang di Indonesia. Kita langsung bilang, kita minta ukuran ini. Kalau ini keluar, saya yakin itu pasti keluar warna kuning karena tipikal kan kalau Pinarello juara dia keluar edisi juaranya kayak gitu. Nah ini kita pesan waktu itu 5 orang kita mau pesan. Asumsi saya adalah biasanya sepeda-sepeda seperti itu kira-kira harganya maksimal 50% di harga normalnya kayak gitu. Ya. Misalnya kalau normalnya 200 juta atau 100 juta maksimalnya dia 300 juta lah kayak gitu. Ya, betul. Kemudian ternyata keluar harganya berapa, Om Ray? 500-an ya? 500 juta lebih ya. Ya. Kita langsung mundur rame-rame. Jadi karena saya bilang, waduh ini sehobi-hobi saya koleksi sepeda, saya rasa kurang bertanggung jawab lah. Kurang sensitif lah kalau gitu. Tapi ya sekali lagi hak masing-masing. Saya yakin itu banyak yang mau beli. Dan kalau memang pengen beli itu, kapan lagi punya sepeda edisi Colnago juara terus? Pertama kali juara ini nggak akan terulang kan kayak gitu kan ya. Dikasih tanda tangannya Opa itu sama tanda tangannya Pogacarnya. Ya, dan hanya 116 biji ya. 116 biji. Sedunia. Ya, sedunia. Dan itu speknya sama persis seperti yang dipakai Pogacar. Jadi kalau Anda berminat, harganya ajaib, 30.000 US dan masuk sini lebih dari 500 juta. Kalau Anda benar-benar pengen, ya itu opsi, itu nggak ada yang lebih mentok dari itu. Secara harga Dan secara Colnago yang juara Tour de France itu. Ya. Meskipun itu bukan seri C yang dibuat di Italia, tapi itu Colnago pertama yang juara Tour de France. Colnago, maksudnya Colnago itu kan kayak Ferrari-nya sepeda. Jadi dan Opa Colnago sudah usianya sudah. Colnago itu keriting ya? Apa itu? Ya keriting kan? Ya keriting kartu itu ya. Jadi itu harganya fantastis, tapi itu seandainya saya enggak lah, saya enggak jadilah kayak itu. Jadi saya udah sepakat. Enggak, saya ngomong duluan, saya enggak. Saya cari frame yang mirip aja, yang dipakai, yang warna hitam. Ya. Jadi cuman kalau yang kuning ya ini benar-benar yang terbatas kayak gitu. Jadi cat aja sendiri. Ya tapi ya itu contoh karena sekarang ini ya banyak yang nanya kita ini limited atau tidak, ini spesial atau tidak. Kalau yang biasa-biasa aja rawan penipuan, apalagi yang gede-gede ya, yang benar-benar dibilang limited itu. Jadi ya sekali lagi ini kita masih di tengah-tengah pandemi ya, Mbak ya. Sepedaan harganya masih tidak wajar menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi kalau memang Anda pengen beli sepeda, kalau Anda punya uang ya apa hak kita untuk larang. Kalau misalnya Anda bisa bersabar sebulan 2 bulan, mungkin harganya akan lebih normal. Belum tentu, tapi saya kira akan lebih normal. Kalau Anda punya sepeda-sepeda yang khas gini, mungkin ini saatnya untuk menjual. Dengan catatan Anda punya sepeda lain untuk dinaiki, ya kayak gitu. Jangan seperti teman kita, harganya mahal dijual, habis itu dia nggak punya sepeda, mau beli lagi mahal juga, kayak gitu. Jadi akhirnya benefitnya mungkin tidak didapat, kayak gitu. Nah, Om Ray ada pesan lagi buat yang ingin beli sepeda ajaib di tengah pandemi ini? Ya kan mesti membedakan, jadi fungsi dan harga itu tidak ada kaitannya kadang-kadang. Ya ini berbeda, jadi beda kamar, beda ruang ya. Jadi misalnya fungsi maksud saya seperti gini, mahal itu ada yang mahal seperti tadi yang punyanya Pogacar ini, yang kuning, kan mahal karena ya dia kepingin mematok harga yang tinggi, jelas murni untuk keuntungan. Tapi ada yang mahal itu karena speknya itu yang dimasukkan memang ya bisa kita bilang ajaib ya, yang top of the line-nya. Misalnya sepeda dengan frame yang harga 60-an juta dikasih wheelset harga 80 juta dengan crank saja punyanya SRM yang 70-80 jutaan. Jadi harganya sepeda ini jadi nggak masuk akal, tapi speknya itu benar-benar tinggi. Ya, jadi kalau kita, pendengar yang tidak biasa melihat
komponen-komponen ini mungkin ya sama aja, keren itu ya bentuknya seperti itu, rem itu juga seperti itu, frame juga seperti itu. Nah, tapi harus bisa membedakan ini mahal karena komponennya itu berfungsi atau karena memang dimahalin. Nah ini kan itu yang hati-hati ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, banyak orang nggak ngerti kan SRM ini buat apa, yaitu power meter. Ya, yang power meter mungkin yang pertama ya, yang sebelum banyak yang lebih terjangkau. Tapi sekarang kalau ditanya apa ada power meter yang lebih murah, banyak kan, banyak gitu ya. Jadi seharusnya harganya ya nggak sampai 80 tadi itu bisa. Tapi kalau mau beli yang 80, monggo gitu. Karena ya kita tahu sejarahnya SRM ini kan secara back komputernya juga nggak secanggih Garmin atau apa yang lain. SRM ini dulu waktu power meter belum populer, dan ini 8 tahun yang lalu masih. Itu kalau baterainya habis harus dikirim ke Jerman. Bener, iya. Karena yang buka cuma bisa dia. Yang bisa buka cuma di Jerman. Jadi kalau baterainya habis harus dikirim ke Jerman. Luar biasa. Itu PC-nya masih PC7 mungkin ya. Dan itu PC-nya tidak ada GPS-nya. Nah, itu yang PC7. Jadi bayangin, mahalnya luar biasa, tidak ada GPS-nya. Dan kalau baterainya habis harus dikirim ke Jerman. Tapi waktu dulu pakai itu, wah gagal. Gagal banget ya. Ya karena kontraktor dan kawan-kawan pakainya kan pakai itu. Gitu, ya. Sekarang power meter di bawah 10 juta udah banyak gitu. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita masih tahu sedikit sejarahnya. Jadi kenapa dia kok berani menetapkan harga segitu mahal? Karena SRM ini mengklaim presisi sekali. Output display datanya itu sangat presisi. Ya, dia bisa menganalisa tiap gerakan, jadi tiap derajat gerakan kaki itu bisa dianalisis. Jadi ketika posisi kaki di sini powernya berapa, ketika di sini berapa. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk latihan, sehingga kita ketika latihan harus, misalnya ketika downstroke-nya itu kurang efisien, ya downstroke-nya ini harus diperbaiki kayak gitu. Jadi tapi itu terlalu detail untuk itu untuk elit atlet kelas dunia memang, kayak kakimu lemah di sini, kalau kamu kayak gini kamu bisa nambah 10 watt, kamu bisa nambah 20 watt. Kalau kita kan syukur-syukur kan gitu. Pokok muter. Pokok muter ya kayak. Jadi di sini kan kita jelaskan sedikit yang mahal itu fungsinya seperti ini. Apa terpakai apa enggak ya kita nggak ngerti kan. Nggak ngerti ya. Tapi kita sedikit menjelaskan ya fungsinya seperti itu. Kenapa mahal? Karena punya fungsi. Nah, jadi misalnya kayak bilset karbon. Kalau kita beli bilset karbon terus kita pakai kena lubang terus pecah ya maaf ya memang bisa gitu loh. Dan banyak kejadian seperti itu. Saya pernah ya. Jadi bukan berarti ya memang karbon ini dibuat lebih kuat dari alloy. Bukan maksudnya dari dari plastik pada umumnya, tapi bukan berarti nggak bisa pecah kan gitu. Jadi kita harus lihat benar-benar detail dari fungsinya masing-masing gitu. Jadi jangan dikira terus ini mahal, tapi dikira ini sudah enak sepedanya. Dan kadang-kadang banyak sepeda yang cukup mumpuni, tapi harganya ya biasa. Nah, orang kadang ya kaum yang kepingin menunjukkan sesuatu itu, sultan-sultanan gitu. Kepingin aktualisasi diri, nggak mau beli yang cukup, maunya kan beli yang wow, jadi itu ya yang semua orang tahu atau yang hits gitu. Jadi ya paling enggak kita sudah menyampaikan. Jadi maksudnya itu gimana? Kalau saya sih sekali lagi saya bilang ke teman, biasanya kalau ada yang pengen sepeda-sepeda seperti ini, seperti itu, saya bilang ya kamu punya uang, itu hak kamu. Aku kan nggak bisa ngelarang kamu kalau kamu pengen beli gitu. Tapi kalau Anda pemula, saran saya jangan langsung mentok lah gitu. Maksudnya Anda belum tentu tahu cara makainya, karena kalau fitur-fiturnya mungkin belum paham juga itu untuk apa, dan Anda mungkin juga belum fasih naik sepeda. Saya kenal banyak yang sepedanya langsung yang jedok, tapi sepedanya masih goyang, ngambil bidon aja belum bisa. Jadi kan risiko jatuh dan hancurnya kan tinggi. Ada gitu, lebih tinggi daripada normal. Jadi kalau sepeda balap pasti nggak enak naiknya, karena kan orangnya harus bungo ya. Dan itu ya betul, semahal apapun tetap itu sepeda balap kayak gitu. Tetap itu sepeda balap. Jadi ya kalau saya sarankan sih, saya dulu pengalaman saya sih mungkin step saya agak benar, saya beli yang tengah waktu itu yang level Ultegra lah kayak gitu. Itu untuk karena kan saya pengen serius, tapi
ya just in case saya nanti nggak jadi serius kayak gitu. Jadi masih gampang kayak gitu jualnya lagi. Dan ini sekali lagi mohon maaf kalau bagi yang menganggap ini semua terlalu tinggi ya Om Rey ya. Tapi ini untuk memberi wawasan aja bahwa ya dunia sepeda ini sekarang yang juga rame ya yang seperti ini juga kayak gitu. Ya, saya juga perlu saya sampaikan kalau kita berdua pakai sekarang banyak yang masih pakai alloy wheel. Iya. Frame-nya juga frame orang sini ngomong frame lokal ya. Terus group set-nya juga malah yang menengah karena sudah tahu tidak terlalu butuh yang tinggi. top, Iya. ya. Jadi ya akhirnya malah tobat gitu ya. malah kembali. Jadi sudah pernah merasakan yang ini akhirnya ya yang di sini aja ya kan. Iya. Karena ini juga bedanya mungkin kalau kita lihat kita barusan dari Jakarta, kalau di Jakarta banyak yang suka pakai karbon besar dan lain-lain karena kan di sana mungkin datar, high profile, ya. high profile karena relatif datar, jalannya relatif mulus, Ya. minim angin karena tertutup gedung-gedung. Kita kalau di Surabaya ini kalau kena angin gitu. Kemudian karena Spiderman juga nggak bisa bergelantungan di Surabaya kan karena nggak ada gedung ya kan kayak gitu. Jadi kita kebanyakan pakai alloy wheel, profilnya nggak terlalu tinggi. Pokoknya tangguh, sepeda ini harus tangguh gitu karena jalanannya lebih kasar, lebih rusak dan rute kita ugal-ugalan. Betul. Jadi kalau ada apa-apa lebih gampang dengan sepeda yang standar gitu. Tapi Tapi juga lebih nggak nggak sayang ya, nggak sayang. Jadi kalau brak ya sudahlah kayak gitu. Jadi ada nggak kalau yang naik yang begini kan brak, aduh udah kayak gitu aja kan. Maksudnya ini cari gantinya di mana kayak gitu. Punya uang aja belum tentu bisa cari kayak gitu. Benar, ya. Jadi ya akhirnya mungkin stepnya adalah saya sering bilang ini sebagai penutup Om Rey ya, karena ini sudah 1 jam. Jadi biasanya ada yang bilang gini, suka sepeda, fase berikutnya adalah suka beli sepeda. Kalau dia memang punya uang dan tipe kolektor, dia akan suka terus beli-beli ini gitu. Ya. Nah, kelompok kita di Surabaya ini sudah melewati fase beli. Kita sudah fase goesnya, menikmati goesnya. Kalau saya sekarang misalnya dalam beberapa tahun terakhir, daripada beli sepeda lagi yang harganya jedok, saya mending traveling naik sepeda. Karena kan selain belanja ide, melihat tempat-tempat baru, juga ya traveling bersepeda lah kayak gitu. Jadi dapat wawasan-wawasan baru, nonton balapan atau apa. Karena ya mohon maaf saya memang sepeda saya agak banyak, tapi saya pakai semua kayak gitu. Ya itu kalau itu saya saksinya, karena enggak banyak orang seperti Om ini. Kalau saya dan teman-teman kebanyakan tuh kalau pindah sepeda itu ada 1-2 hari untuk merasakan sakit di anggota tubuh yang lain ya. Jadi penyesuaian. Kalau Om ini hari ini bisa pakai yang ini, hari besoknya pakai yang ganti lain tuh dia bisa. Gitu. Kalau saya enggak bisa. Yang penting kan settingannya sama. Itu kan bedanya orang kan lain. Jadi ya itu podcast kita edisi kali ini. Selamat bersepeda, nikmati sepeda sesuai kesukaan Anda. Maksudnya kalau Anda mampu, monggo, karena kan itu juga baik untuk industri sepeda mungkin kayak gitu. Dan juga membuat dunia sepeda ini lebih hidup, lebih ramai. Tapi yang paling utama tetap sepedaannya, kembali lagi bahwa tadi saya sampaikan kita sudah fase menikmati sepedaannya, bukan beli sepedanya. Dan dari situ kita mungkin bisa eksplorasi jenis-jenis sepeda yang lebih antik lagi kayak gitu. Bukan sekedar mahal tapi unik kayak gitu. Jadi hati-hati penipuan, hati-hati harga ajaib di era pandemi ini. Hati-hati juga di jalan, selalu pakai helm, berpeloton dengan rapi ya, Om Rey ya. Karena bagaimanapun ya keselamatan kan yang dicari tetap kesehatan bukan kecelakaan kayak gitu. Jadi ya sampai bertemu di podcast selanjutnya.